Oke, udah merekam ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi terkait atom dan ion serta muatan listrik pada tubuh. Oke, di kesempatan ini saya akan mengeser dua video, di mana ini video yang pertama atau video inti dari istilahnya dari perkuliahan hari ini. Nanti di video kedua itu adalah mengenai penambahan informasi aja ke kalian bagaimana apa yang saya jelaskan pada video yang pertama ini. Oke, jadi nanti tolong di video yang pertama ini di play dulu, kemudian nanti dilanjutkan ke video yang kedua. Oke, nanti video yang kedua itu adalah video dari YouTube, dan itu istilahnya nanti akan menambah informasi apa yang saya sedang rekam pada video yang pertama ini. Oke, kemudian nanti di sini juga ada tugas sedikit. Oke, tugasnya ya sedikit aja, nggak terlalu banyak. Oke, nanti tugasnya ada di tengah-tengah video ataupun bahkan ada di akhir video. Oke, ya karena sebetulnya hari ini adalah saya merekam hari Rabu, dan besok hari Rabu itu juga hari libur, ya tugasnya sedikit aja. Oke, saya sedikit menjelaskan di kesempatan hari ini mengenai atom. Oke, kita langsung aja ya. Pengertian atom, ion, dan muatan listrik. Oke, atom itu adalah merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat yang sama dengan unsur tersebut. Oke, ini dipegang dulu. Oke, atom itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu ada bermuatan positif yang disebut dengan proton. Kemudian ada yang bermuatan negatif yang disebut dengan elektron, dan yang tidak bermuatan atau netral yaitu yang disebut dengan neutron. Oke, kalau kalian bisa lihat di gambarnya yang di samping, elektron yang negatif, kemudian proton yang positif, dan neutron yang ada tulisannya N. Oke, kita lanjut. Oke, ada beberapa jenis atom. Oke, jadi ini adalah atom yang jenis pertama ataupun yang ada beberapa jenis, dan ini adalah atom yang salah satunya. Oke, kita akan bahas semuanya nanti di sini. Oke, jadi ini adalah atom Dalton, di mana atom ini adalah bagian terkecil dari suatu unsur, dan atom ini tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, ataupun terbagi lagi, ataupun menjadi zat ataupun unsur yang lain. Oke, kemudian reaksi kimia merupakan proses penggabungan ataupun pemisahan atom dari unsur-unsur yang terlihat. Oke, nah kalau yang di sini ada model atom J.J. Thomson. Jadi atom ini merupakan suatu bola bermuatan positif, dan di dalamnya itu tersebar elektron-elektron seperti kismis. Nah, kalau kalian lihat yang di sini, yang di Thomson ini kan tersebar seperti ada kismisnya kan, bukan kayak ada tersebar aja, tersebar tidak terpola. Oke, jadi di sini jumlah muatannya positif itu sama dengan jumlah yang muatan negatif, sehingga pada atom model J.J. Thomson itu bersifatnya netral. Oke, kemudian ada model atom Rutherford, di mana atom ini terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan dengan muatan positif yang masanya merupakan massa atom tersebut. Kemudian elektron-elektron atau yang bersifat negatif. Oke, tadi bisa saya jelaskan terkait dengan proton kalau dan neutron dan elektron. Kalau elektron itu kan yang bersifatnya negatif. Kalau yang proton itu kan bersifatnya positif. Oke, ini bisa dilihat, bisa kembali lagi di sini. Oke, jadi kalau elektron-elektronnya itu yang bersifat negatif, kalau kita lihat di Rutherford, elektron-elektronnya yang negatif ini bergerak mengelilingi inti. Oke, terus banyaknya elektron dalam atom sama dengan banyaknya proton di dalam inti. Oke, jadi hampir sama. Jadi intinya
elektron yang di sini itu hampir sama nilainya sama yang di intinya ini, proton yang ada di inti. Kemudian ada model atom Bohr, di mana di sini elektron-elektron yang mengelilingi inti berada pada tingkat-tingkat energi yang tertentu. Kemudian dia tanpa menyerap ataupun tanpa memancarkan energi. Jadi kayak misalkan elektronnya ini ya bergeraknya di sini ada beberapa lapis saja. Misalkan ini kan terdiri dari 2 lapis elektronnya, elektron yang 1 dan elektron yang 2, 1 lapis dan 2 lapis. Kemudian elektron dapat berpindah dari kulit luar ke kulit yang lebih dalam dengan memancarkan energi ataupun sebaliknya. Jadi elektron yang di sini itu bisa berpindah. Bisa berpindah antara misalkan dia mau lebih dekat ataupun lebih keluar, dia akan elektron tersebut akan dapat istilahnya dapat berpindah. Ini adalah sebatas untuk model atom ataupun jenis atom yang saya jelaskan tadi. Itu adalah sebatas ini aja, apa istilahnya, cukup tahu aja kalian. Karena nanti tidak, kalau di perawatan itu tidak mencangkup, ya kita sebatas tahu aja. Kalau di perawatan beda, kalau kita mengambil dunia kedokteran itu pasti akan lebih rinci lagi. Kemudian setelah atom itu ada ion. Nah, ion ini adalah atom ataupun kumpulan atom yang bermuatan listrik. Jadi ion itu adalah kumpulan dari atom-atom tadi. Kemudian juga bermuatan listrik. Terus ion yang bermuatan positif disebut dengan kation. Positif disebut dengan kation. Kemudian kalau yang kalau ion yang bersifatnya negatif atau yang ini, itu disebut anion. Ion itu adalah kumpulan dari atom. Jadi ini. Kalau ini ya positif itu disebut dengan kation, kalau yang negatif disebut dengan anion. Ion terdiri dari suatu atom disebut dengan ion tunggal. Apabila ion tersebut itu hanya terdiri dari satu atom, itu disebut dengan ion tunggal. Sedangkan ion yang terdiri dari 2 atau lebih atom disebut dengan ion polyatom. Kemudian ion bermuatan positif apabila kekurangan ataupun kehilangan elektron itu ion yang bersifat positif itu bisa dikatakan apabila tidak ada elektron ataupun tidak ada muatan negatifnya. Sedangkan kalau ion bermuatan negatif itu kelebihan elektron. Jadinya semua ionnya itu membentuk suatu ion negatif. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa di sini ada proton dan elektron kan. Nah, kalau banyak protonnya atau bermuatan negatifnya itu akan ionnya akan bersifat positif. Kalau nanti elektronnya itu lebih banyak, itu akan membentuk ion yang negatif. Nah, untuk pengertian biolistrik itu sendiri adalah suatu daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron yang keluar dari setiap titik tubuh ataupun yang muncul akibat adanya rangsangan dari penginderaan. Nah, nanti kalau kalian kalau dengar penjelasan saya di sini mungkin kurang jelas. Nanti makanya saya suruh untuk lihat di video yang kedua. Kita lanjut ya. Nah, untuk pikiran kita sendiri itu juga terdiri dari daya listrik hidup, di mana nanti semua daya ini berkumpul dalam pusat akal ataupun di dalam otak kita. Kemudian akan dibentuk suatu potensi daya listrik baru, diolah, kemudian dari pusat tersebut akan diarahkan ke seluruh anggota tubuh kita untuk bergerak.
Oke, jadi ini dibaca dulu, dipahami dulu pelan-pelan. Nanti kalian setelah pahami ini, nanti lihat video yang kedua, nanti pasti akan lebih jelas. Oke. Nah, muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Nah, kalau yang plus tadi disebut kation, ionnya. Oke, kalau yang di ion yang negatif disebut anion. Oke. Ya kan? Benar kan? Nah, coba. Ion yang positif disebut dengan kation, sedangkan ion yang negatif disebut dengan anion. Oke. Nah, muatan sampai mana tadi? Nah, nih kita ulang ya. Muatan listrik total ataupun suatu ion yang positif, dia tuh kekurangan elektron. Oke. Tidak ada ion negatifnya ataupun tidak ada elektronnya. Oke, sedangkan kalau yang anion itu banyak mengandung elektronnya. Makanya dia ionnya itu menjadi ion negatif. Oke. Nah, kalau yang netral itu jumlah proton sama dengan jumlah elektron itu sama. Oke. Ataupun bahkan muatannya itu netral dan ataupun tidak bermuatan sama sekali. Oke, tidak negatif ataupun tidak positif. Nah, ini potensial listrik pada berbagai keadaan sel. Nah, kenapa sih di tubuh kita kan juga mengandung listrik? Oke, jadi nanti pada dasarnya tubuh kita tuh mengandung listrik, di mana nanti misalkan buat buat kita mengolah suatu informasi itu, kita melihat objek. Nah, melihat objek itu nanti akan disalurkan di otak. Nah, informasi yang disalurkan ke otak itu mengandung suatu listrik atau dihantarkan menggunakan listrik di tubuh kita. Oke, jadi di sel ataupun di tubuh kita itu mengandung suatu listrik, di mana ataupun kita bisa sebut saja dengan ini transduksi sinyal, di mana ketika ada sinyal yang dibawa antara sel dan nanti dan sel tersebut dapat menimbulkan suatu respon. Oke, jadi misalkan listrik itu ataupun transduksi sinyal itu terjadi ketika kita mendapat respon ataupun mendapatkan suatu rangsangan, sel itu nanti akan merespon. Oke, nah respon yang dibawa itu adalah salah satunya yang menghantarkan itu adalah listrik. Oke, dimana nanti pokoknya lebih jelasnya itu ada di video kedua. Oke, lebih gampang itu. Nah, respon yang dihasilkan dari suatu proses transduksi sinyal tersebut dapat berupa respon metabolisme, kemudian ekspresi gen, kemudian ada pembalahan sel ataupun mortalitas dari sel dan organisme tersebut. Mortalitas itu adalah kematian. Oke, kematian dari sel. Oke, kemudian ada dua komponen yang paling penting dari proses transduksi sinyal, yaitu adanya sinyal itu sendiri dan adanya reseptor. Oke, sinyal yang dimaksud merupakan proses dari molekul kimia yang diekspresikan oleh sel dan membawa informasi. Oke, kemudian reseptor itu adalah berperan sebagai penerima sinyal, oke, ataupun sebagai penangkap sinyalnya. Oke. Nah, penggunaan listrik untuk tubuh itu buat apa sih? Yang pertama, pada sistem saraf pusat itu sebagai sistem koordinasi atau sebagai sistem pengatur tubuh yang nanti berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat. Oke, kemudian pemrosesan impuls saraf dari perintah untuk memberi tanggapan rangsangan. Oke, jadi listrik di dalam tubuh kita itu pada sistem saraf itu sebagai sistem koordinasi, sebagai sistem penghantar impuls. Oke, kemudian
juga sebagai perintah kalau misalkan untuk memberi tanggapan atau memberi respon ke tubuh. Oke, misalkan contohnya sih ada di video kedua aja ya, nanti biar cepet juga. Oke, kemudian pada sistem saraf pusat itu terdiri dari otak, medula spinalis, dan saraf perifer. Nah, saraf perifer ini adalah suatu serat saraf yang mengirim informasi sensoris ke otak atau ke medula spinalis. Oke, jadi kalau di sini kalau dibaca sistem saraf pusat itu terdiri dari otak, kemudian medula spinalis, dan saraf perifer. Oke, terus saraf perifer ini dibagi menjadi dua. Oke, yaitu saraf aferen dan saraf eferen. Oke, jadi di sistem saraf perifer itu dibagi dua, saraf aferen dan saraf eferen, dimana kalau saraf aferen itu mengirimkan informasi sensoris ke otak atau ke medula spinalis. Oke, kalau yang eferen itu dari menghantarkan informasi dari otak ataupun dari medula spinalis menuju ke otot. Di eferen, perbedaan eferen dan aferen dan eferen itu dari pengirimannya, ataupun kalau yang aferen itu dari dia mendapat rangsangan, kemudian dia akan dikirim ke otak atau ke medula spinalis. Itu yang eferen. Kemudian itu yang aferen. Kemudian kalau yang eferen itu dari otak atau dari medula spinalis menuju ke otot. Bisa dipahami. Nanti pokoknya di video kedua lah bisa kalian lihat di situ. Nah, ini lebih jelasnya di sini. Saraf perifer itu dibagi dua, aferen dan eferen. Kalau aferen itu mengirim informasi ke otak. Kalau yang eferen itu dari otak ataupun dari medula spinalis ke otot ataupun kelenjar. Di situ juga ada sistem saraf otonom, di mana nanti sistem ini mengatur organ dalam tubuh seperti jantung, usus, dan kelenjar secara tidak sadar. Jadi sistem saraf otonom ini istilahnya sistem yang mengatur pergerakan yang tidak bisa pergerakan yang tidak sadar. Misalkan kita tidak bisa mengatur detak jantung, kita tidak bisa mengatur peristatik di usus, kita tidak bisa mengatur kelenjar, ataupun misalkan kita beri keringat, kita tidak bisa mengatur seberapa banyak keluar keringat kita. Terus seberapa besar cairan urin kita, itu tidak bisa diatur. Nah, pada sistem ataupun pada listrik ataupun pada kontraksi otot jantung itu berbeda sendiri dibandingkan dengan sistem ataupun listrik di organ yang lain. Karena jantung itu berkontraksi secara ritmik. Jadi akibatnya jantung itu mengeluarkan impuls sendiri ataupun mengeluarkan daya listrik sendiri. Jadi makanya kenapa kita kalau kalian lihat di pemeriksaan, kalau kalian lihat untuk pemeriksaan jantung itu kan menggunakan alat EKG atau elektrokardiografi. Nah, itu adalah alat yang digunakan untuk istilahnya menggambarkan arus listrik yang ada di dalam jantung itu sendiri. Jadi nanti ada di PPT ini juga ada, nanti bisa kalian lihat. Jadi jantung itu memiliki dua sel otot, yaitu sel otot kontraktil dan sel otot otoritmik. Jadi sel kontraktil ini bekerjanya hanya melakukan kerja mekanis, yaitu memompa saja. Sedangkan kalau sel
otoritmik, dia menghususkan diri untuk mencetuskan dan menghantarkan potensial aksi yang bertanggung jawab untuk berkontraksi sel-sel pekerja. Oke, jadi sel otoritmik ini adalah sel yang istilahnya memberikan rangsangan ataupun memberikan impuls ke otot ataupun ke sel kontraktil, sehingga nanti jantung bisa memompa darah ke seluruh tubuh kayak gitu. Oke. Nah, ada beberapa alat yang digunakan di kesehatan, terutama itu sebagai alat untuk memeriksa kondisi pasien. Oke, dengan mengukur potensial ataupun mengukur isyarat listrik yang ada di tubuh kita. Oke, kalau kalian baca di sini, mengukur isyarat listrik tubuh secara selektif berguna untuk memperoleh informasi tentang fungsi tubuh pasien. Jadi di kesehatan ada beberapa alat, misalkan contoh elektroretinogram, itu berguna untuk mengecek kondisi mata. Kemudian ada elektrosiloskop yang untuk mengecek gimana keadaan kandung kemihnya. Kemudian ada EEG ataupun elektrogastrogram. Oke. Kemudian juga di sini ada EEG yang berguna untuk mengecek impuls ataupun aliran listrik yang ada di dalam otak kita. Oke, kemudian di sini juga ada EKG atau elektrokardiogram, yaitu untuk mengecek jantung. Oke, nanti tugas kalian, coba kalian cari tahu ERG, kemudian elektrosiloskop, dan elektrogastrogram. Ini alatnya seperti apa, kemudian fungsinya apa, tujuannya dari alat ini apa. Oke, contohnya ini. Nah, ini kan EEG, yaitu untuk perekaman sistem di otak kita, dimana nanti biasanya digunakan untuk mendiagnosa atau mengklasifikasikan epilepsi pada pasien. Istilahnya pasien itu dikatakan epilepsi, harus dicek ini dulu, kayak apakah ada gambaran listriknya yang mengarah ke epilepsi atau enggak, kan nanti dicek pakai ini dulu. Kemudian ada mendiagnosa lokasi tumor di otak, infeksi otak, perdarahan di otak, kemudian ada Parkinson. Kemudian ada untuk mendeteksi lesi detak, misalkan lesi pada otaknya, bagian otak mana yang terjadi lesi. Nah, itu bisa dilihat dari sini. Karena karena pada pasien yang otaknya mengalami lesi ataupun luka, otomatis otaknya itu tidak memancarkan suatu aliran listrik. Makanya nanti alat ini kan untuk mendeteksi aliran listrik di dalam otak itu sendiri. Karena tadi mengalami cedera, lesi, mengalami pendarahan, otomatis bagian otak tersebut tidak memancarkan ataupun tidak memancarkan suatu energi listrik. Kemudian ada cedera kepala, kemudian ada pingsan, demensia. Nah, kemudian ada narkolepsi. Nah, coba kalian nanti cek ya, narkolepsi itu apa. Kemudian juga dapat mengetahui kelainan metabolik dan elektrolit juga. Kemudian juga bisa kalau yang memonitor otak saat seorang sedang menerima anestesia umum selama perawatan. Kalian tahu kan anestesia? Ya, pasti anestesia itu adalah misalkan kita mau operasi, dibius dulu. Nah, itu anestesia itu dibius. Nah, kemudian di sini ada elektrokardiogram. Elektrokardiogram adalah alat yang digunakan untuk pencatatan aliran aktivitas listrik pada otot jantung setiap kontraksi. Nah, di
Di jantung itu kan seperti yang saya bilang tadi, di jantung itu mempunyai aliran listrik sendiri. Oke, makanya nanti untuk pemeriksaan jantung itu menggunakan EKG. Di kampus sudah ada, mungkin juga kalau besok kalau praktek juga bisa langsung. Oke, jadi nanti keluarnya adalah seperti gambar di sini. Oke, ini tidak ketika jantungnya berkontraksi, ketika jantungnya memompa ke seluruh tubuh. Nah, nanti kita akan belajar mengenai EKG. Nah, di kampus sudah ada alatnya, ya tinggal pasang aja, kemudian tinggal cetak aja hasilnya nanti seperti apa. Oke, hasilnya juga kalau kalian lihat hasilnya juga nggak akan satu gini, nanti ada beberapa macam, ada 8 model kayak gini, jadi nanti ada banyak. Oke, ya. Terus tujuan EKG yaitu untuk mengetahui adanya kelainan dari irama jantung, kemudian untuk mengetahui adanya kelainan seperti infak, kemudian ada hipertrofi atrial. Oke. Terus kemudian di sini juga untuk mengetahui efek dari obat dan gangguan elektrolit. Oke, itu aja dulu. Jangan lupa nanti tadi tugasnya untuk ngecek ini apa nih namanya ERG itu apa, fungsinya apa. Ya bersama kayak gini lah, gunanya buat apa kayak gitu. Oke. Terus jangan lupa dilihat video yang kedua, itu video dari YouTube dan itu bagus. Nanti kalian bisa agak menambah informasi aja di materi hari ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, segera dikerjakan itu tadi, bisa di Word aja, kemudian dikirim di e-learning gitu aja. Oke, kalau begitu saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.